Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab soal audit tentang audit pendapatan. Saya akan menjawab kasus 1 soal nomor 1. Soalnya yaitu bukti audit mana yang paling kuat menunjukkan kemungkinan pendapatan dilebihkan dan kenapa. Jawabannya, bukti yang paling kuat menunjukkan bahwa pendapatan kemungkinan besar dilebihkannya itu ada 2. Yang pertama, entry jurnal manual pada tanggal 30 sampai 31 Desember dengan nilai yang besar dibuat pada jam-jam rawan atau di akhir tahun pada malam hari, serta tanpa adanya dokumen pendukung. Yang kedua, peningkatan signifikan pengembalian barang dan memo kredit di Januari sampai Februari itu naik 40%, padahal tidak ada keluhan dari pelanggan. Alasannya, entry jurnal yang dibuat di akhir tahun, terutama pada jam-jam yang rawan dan tanpa bukti yang memadai merupakan indikasi kuat adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan secara tidak wajar. Lalu alasan yang kedua, lonjakan pengembalian dan memo kredit di awal tahun biasanya terjadi jika penjualan pada bulan Desember dipaksakan atau diakui sebelum waktunya, sehingga perlu diperbaiki di tahun berikutnya setelah penutup. Yang ketiga, tidak adanya keluhan pelanggan, sementara memo kredit sudah diterbitkan sebelum barang benar-benar kembali. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa pendapatan tersebut tidak sepenuhnya valid atau belum memenuhi syarat pengakuan. Saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu bagaimana auditor mengevaluasi kredit memo dan retur penjualan. Yang pertama, auditor dapat melakukan vouching ke bukti eksternal. Itu bisa dapat melihat email komplainnya dari pelanggan atau bukti pengembaliannya. Terus yang kedua, auditor dapat melakukan konfirmasi langsung kepada pelanggan terkait retur yang mereka lakukan. Apakah benar pelanggan tersebut melakukan retur terhadap perusahaan kita. Yang ketiga, auditor dapat melakukan inspeksi fisik barang atau bisa juga dalam lainnya stock of name. Apakah benar barang ini tuh udah dikembalikan dan masih dicatat di gudang sebagai barang yang baru dikembalikan atau tidak. Terus yang keempat, bisa menganalisis pola, yaitu apakah retur penjualan atau kredit memo ini dibuat oleh manajer penjualan yang sama atau orang yang berbeda. Kemudian melihat nilai besar atau adanya limit kredit yang tidak wajar. Terus yang kelima, auditor dapat melakukan uji kepatuhan dalam kebijakan perusahaan saat melakukan prosedur pembuatan kredit memo. Yang keenam, auditor juga harus melakukan evaluasi alasan bisnis. Apakah customer itu enggak merasa puas dengan barang tersebut, dan apakah itu dapat dibuktikan dengan sangat akurat atau hanya omongan tanpa bukti. Terus yang ketujuh, yaitu auditor harus mempertimbangkan risiko misstatement material, yang mana adanya potensi overstatement revenue pendapatannya. Yang kedelapan, auditor harus melakukan rekomendasi pengujian substantif tambahan dan melakukan peningkatan kontrol jika banyak transaksi bermasalah, terutama jika menuju akhir tahun tingkat transaksi yang bermasalah itu semakin meningkat atau semakin banyak. Selanjutnya, untuk jawaban soal nomor 3, yaitu prosedur audit tambahan untuk menilai apakah jurnal manual akhir tahun terkait akun sales dan adjustment sudah valid dan sah. Nah, untuk langkah yang pertama, auditor itu melakukan identifikasi terhadap jurnal entry yang dilakukan di akhir tahun, terutama untuk akun-akun seperti sales atau sales return, sales adjustment, dan juga akun piutang. Nah, untuk jurnal-jurnal entry ini, kita tuh mengkategorikan di mana jurnal itu yang red flag gitu, seperti mungkin jurnalnya dibuat saat larut malam, dan juga atau jurnal tersebut dibuat oleh orang yang tidak biasanya membuat jurnal, jadi tiba-tiba orang tersebut melakukan pembuatan jurnal gitu. Nah, juga selanjutnya jurnal yang dibuat tanpa dokumen yang sah. Untuk yang kedua, auditor tuh melakukan vouching terhadap jurnal untuk menelusuri dokumen-dokumen pendukungnya tuh ada atau enggak. Seperti dokumen itu seperti kayak bukti transaksi atau bukti persetujuan untuk retur atau receiving report, seperti tanda terima dari customer, serta sudah pasti komplain atau mungkin semacam keluhan dari customer kalau memang barangnya itu bermasalah. Nah, apabila dokumen-dokumen tersebut tidak tersedia, maka jurnal tersebut bisa dianggap tidak terverifikasi dan juga beresiko untuk misstatement. Nah, selanjutnya juga auditor tuh melakukan cut-off testing atas akun pendapatan dan retur. Jangan sampai nanti ternyata ada jurnal yang dibuat untuk mengakui hal yang atau pendapatan ataupun penyesuaian yang sebelumnya tuh yang seharusnya tuh belum boleh diakuin. Nah, jadi auditor tuh melakukan cut-off testing untuk menguji hal tersebut. Nah, selanjutnya, karena sebelumnya sudah sempat disinggung juga tentang rekonsiliasi, nah, auditor itu harus meminta bukti perhitungan rekonsiliasi dari akun-akun seperti akun receivable, sales return, dan juga allowance yang menjadi dasar dari jurnal penyesuaian itu. Nah, apabila tidak ada perhitungan tersebut, maka auditor tuh harus melakukan rekonsiliasi
secara independen gitu. Jadi nguji sendiri apakah benar atau tidak nih harus ada nih jurnal penyesuaian seperti ini gitu. Nah, selanjutnya bisa juga dilakukan wawancara terhadap manajemen dan pihak-pihak terlibat seperti mungkin gudang atau mungkin dari bagian marketingnya, karena siapa tahu ada customer yang memang mengadu atau seperti itulah. Nah, selanjutnya juga bisa melakukan konfirmasi positif terhadap para customer ini terkait kredit memo di awal tahun. Nah, selanjutnya yang terakhir, auditor juga dapat melakukan prosedur analitis seperti membandingkan tren retur penjualan dan tren allowance di tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk soal nomor 4 yaitu implikasi temuan terhadap penilaian kontrol risk dan juga substantif tes atas akun pendapatan. Nah, dari temuan-temuan audit ini menunjukkan bahwa pengendalian internal di perusahaan itu kurang efektif, ditandai dengan adanya retur tanpa bukti pendukung, memo kredit yang diproses oleh pihak yang tidak independen, write-off tanpa persetujuan yang lengkap, serta jurnal manual di akhir tahun yang besar dan tidak memiliki dokumentasi yang lengkap. Nah, kondisi ini dapat mengakibatkan meningkatnya kontrol risk dari perusahaan karena auditor itu tidak bisa mengandalkan pengendalian internal dari perusahaan sehingga meningkatkan resiko. Nah, untuk meningkatnya resiko salah saji ini itu akan mempengaruhi substantif tes, yang dimana substantif tesnya itu akan lebih luas antara akun pendapatan, termasuk auditor itu juga harus memperbesar sampel atau juga melakukan cut-off testing yang lebih mendalam dan juga meningkatkan prosedur konfirmasi piutang dan tentu saja melakukan pengujian yang lebih rinci. Nah, karena tingginya kontrol risk ini juga meningkatkan banget yang namanya resiko kecurangan atau fraud risk terkait overstatement dari pendapatan, sehingga memang mewajibkan auditor untuk melakukan substantif tes yang lebih mendalam dan lebih luas. Kemudian saya akan menjawab kasus 2 di nomor 1, yaitu risiko deteksi yang ditetapkan rendah, berarti auditor ingin peluang kesalahan tidak terdeteksi menjadi sangat kecil, sehingga auditor harus meningkatkan pengujian substantif. Dampaknya yaitu seperti sifat atau natur, kemudian waktu atau timing, kemudian ada luas atau extend. Kemudian di jawaban nomor 2 yaitu ada bukti yang ditemukan auditor. Yang pertama itu ada terkait pernyataan keberadaan, yaitu ada saldo yang dilaporkan pelanggan sebagai pengembalian tetapi masih dicatat sebagai piutang. Kemudian ada penjual yang sudah dikembalikan barangnya tapi tidak dicatat sebagai retur. Kemudian indikasinya yaitu piutang yang tidak benar-benar ada atau overstatement piutang. Kemudian yang B yaitu terkait pernyataan kelengkapan. Ada pengiriman yang dicatat sehingga piutang dan pendapatan understand. Kemudian indikasinya yaitu pencatatan itu tidak lengkap dan dokumentasi tidak diproses tepat waktu. Dampak terhadap evaluasi pengendalian internal. Auditor harus menilai bahwa pengendalian internal itu lemah sehingga tidak dapat diandalkan. Kemudian ada konsekuensinya yaitu auditor meningkatkan pengujian substantif, mengurangi ketergantungan pada pengendalian internal, kemudian menyarankan perbaikan kontrol terutama pada pengiriman, penagihan, retur, dan akses sistem. Baik, saya akan menjelaskan untuk question 2, untuk soal 3 yang dimana indikator spesifik apa yang mengarahkan auditor untuk menyimpulkan bahwa pengisian piutang ragu-ragu telah diremehkan atau bagaimana auditor harus mengevaluasi estimasi manajemen untuk kewajarannya. Untuk jawaban ketiga itu, auditor perlu menilai bahwa tingkat penyisihan sebesar 3% tidak mencerminkan resiko penagihan yang sebenarnya karena adanya beberapa indikator. Sebagai berikut, yang pertama itu ada pertumbuhan piutang tak diimbangi penyisihannya. Hal ini mempengaruhi piutang meningkat sebesar 18% dibandingkan tahun sebelumnya, namun penyisihan justru tetap rendah sebesar 3%, tidak sebanding dengan peningkatan resiko gagal tagih. Hal ini munculnya dugaan manajemen ingin memperlihatkan profit yang lebih tinggi. Untuk yang kedua, banyaknya piutang jatuh tempo lama, yang dimana saldo distributornya itu lebih besar dari 90 hari sebelum penagihan. Secara praktif, semakin lama umur piutang, semakin besar resiko tidak tertagih. Hal ini menurut kebijakan umum, piutang lebih dari 90 hari harus dicadangkan secara signifikan. Dan yang ketiga itu ada retur barang dan atau barang cacat. Piutang terkait barang cacat yang sudah dikembalikan pelanggan seharusnya piutang dikoreksi dan tidak lagi dianggap ditagih. Hasil konfirmasi menunjukkan kelemahan pencatatan pelanggan yang menyatakan bahwa sebagian saldo itu tidak benar, ada piutang yang sudah dibayar tetapi masih tercatat, dan ada juga beberapa barang yang sudah diretur tetapi tagihan masih ada,
Bukti setelah tanggal neraca mendukung kerugian auditor, menemukan nota kredit yang diterbitkan secara tanggal neraca atau pembayaran yang tidak terjadi untuk saldo signifikan. Untuk soal yang keempat, bagaimana isu-isu yang diidentifikasi dengan piutang yang dijaminkan dan difaktorkan untuk mempengaruhi. Dalam kasus auditor menemukan bahwa sebagian piutang dijaminkan kepada bank dan sebagian telah dijual atau dialihkan atau difaktorkan. Hal ini kepada perusahaan pembiayaan, namun pencatatan dan pengungkapannya tidak dilakukan dengan tepat. Hal ini mempengaruhi dua area utama audit. Yang pertama, asersi hak dan kewajiban, yang dimana ketika piutang dijaminkan atau difaktorkan, penting bagi auditor memastikan bahwa apakah perusahaan masih memiliki hak atas piutang tersebut atau piutang yang dijaminkan masih tercatat sebagai aset tetapi hak penggunanya dibatasi oleh bank. Jika diungkapkan, laporan keuangan menyesatkan karena terkait seolah piutang dapat digunakan bebas. Terkait dengan piutang yang difaktorkan, piutang sudah dijual ke pihak lain tetapi masih dicatat sehingga aset menjadi obsolete dan tidak mencerminkan hak sebenarnya. Untuk penyajian dan pengungkapannya, pengguna laporan keuangan harus mengetahui kondisi aset yang dibatasi atau bukan lagi milik perusahaan, yang dimana piutang yang dijaminkan seharusnya ada pengungkapan dan yang menyatakan berapa besar piutang yang dijaminkan kepada siapa dan untuk kepentingan apa. Contohnya, para piutang yang difaktorkan seharusnya diungkapkan bahwa perusahaan tidak lagi memiliki hak ekonomi atas piutang tersebut, termasuk apakah ada risiko yang ditanggung. Contohnya itu jaminan terhadap gagal bayar.